Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era digital saat ini, hampir semua aktivitas manusia dibantu oleh komputer. Mulai dari menentukan rute perjalanan, mengatur jadwal, memilih produk terbaik, hingga membantu dokter mendiagnosis penyakit. Namun, pernahkah kita bertanya mengapa komputer dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat? Jawabannya adalah melalui rekayasa komputasional, yaitu bidang ilmu yang menggabungkan matematika, ilmu komputer, dan teknik untuk memodelkan, menganalisis, serta menyelesaikan berbagai masalah kompleks menggunakan algoritma dan simulasi komputer. Bidang ini menjadi dasar dalam pengembangan teknologi modern karena mampu menghasilkan solusi yang efisien, akurat, dan dapat diterapkan pada berbagai sektor kehidupan. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang rekayasa komputasional yang mencakup rekayasa komputasional, algoritma Grady, heuristic knapsack, algoritma graph, dan particle swarm optimization atau PSO. 1. Rekayasa komputasional. Rekayasa komputasional merupakan pendekatan yang memanfaatkan model matematika, algoritma numerik, dan kemampuan komputasi untuk menyelesaikan persoalan yang sulit diselesaikan secara manual. Berbeda dengan program biasa yang berfokus pada pembuatan aplikasi, rekayasa komputasional lebih berorientasi pada simulasi dan pemodelan fenomena dunia nyata. Contohnya adalah simulasi aliran udara pada pesawat, analisis kekuatan bangunan terhadap gempa, hingga simulasi penyebaran penyakit. Dalam praktiknya, rekayasa komputasional menggunakan bahasa pemrograman seperti Python, MATLAB, dan C++ karena mampu menangani komputasi dalam jumlah besar secara efisien. 2. Algoritma Grady. Salah satu metode penyelesaian masalah optimasi adalah algoritma Grady. Grady memiliki prinsip sederhana, yaitu selalu memilih solusi terbaik pada setiap langkah, tanpa melihat kemungkinan keputusan di masa depan. Meskipun terlihat sederhana, pendekatan ini sangat efektif pada berbagai persoalan tertentu. Salah satu contoh penerapannya adalah Activity Solution Problem, yaitu memilih sebanyak mungkin kegiatan tanpa saling bertabrakan waktu. Strategi yang digunakan adalah memilih kegiatan yang selesai paling cepat terlebih dahulu sehingga kesempatan untuk memilih kegiatan berikutnya menjadi lebih besar. Cara ini terbukti menghasilkan solusi yang optimal pada permasalahan tersebut. 3. Heuristic knapsack. Konsep Grady kemudian diterapkan pada knapsack problem. Permasalahan ini menggunakan kondisi ketika kita memiliki tas yang berkapasitas terbatas dan harus memilih barang yang memberikan keuntungan terbesar. Materi ini membandingkan 3 strategi pemilihan barang, yaitu berdasarkan nilai terbesar, berat terkecil, dan rasio nilai terhadap berat. Hasilnya menunjukkan bahwa strategi berdasarkan rasio profit terhadap berat mampu memberikan hasil yang paling optimal karena menghasilkan keuntungan terbesar melampaui kapasitas tas. Konsep ini banyak digunakan dalam distribusi barang, pengelolaan logistik, hingga pengalokasian sumber daya pada sistem komputer. 4. Algoritma graph. Selanjutnya adalah algoritma graph, yaitu algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan jaringan yang terdiri atas simpul dan sisi. Pada materi ini, dipelajari dua algoritma utama. Yang pertama adalah algoritma Kruskal, yaitu algoritma untuk membangun jaringan dengan total biaya spanning tree. Contohnya digunakan saat membangun jaringan listrik, jaringan internet, maupun jalur pipa agar biaya pembangunan menjadi lebih hemat. Yang kedua adalah algoritma Dijkstra, yaitu algoritma yang digunakan untuk mencari lintasan terpendek dari satu titik ke titik lainnya. Algoritma ini sangat familiar dalam kehidupan sehari-hari karena digunakan pada aplikasi navigasi seperti Google Maps untuk menentukan rute tercepat menuju tujuan. Selain itu juga dimanfaatkan pada sistem komunikasi dan jaringan dan distribusi logistik. Particle Swarm Optimization atau PESO. PESO merupakan algoritma optimasi yang terinspirasi dari perilaku kawanan burung saat mencari makanan. Setiap burung diibaratkan sebagai partikel yang bergerak mencari solusi terbaik. Dalam prosesnya, setiap partikel memanfaatkan dua informasi penting, yaitu pengalaman terbaik yang pernah diperoleh sendiri serta pengalaman terbaik seluruh kelompok. Dengan saling berbagi informasi tersebut, seluruh partikel secara terhadap bergerak
menuju solusi yang optimal. Saat ini, PSO telah diterapkan pada berbagai bidang seperti optimasi, ketidaksambuatan, robotika, sistem listrik, machine learning, hingga dunia kesehatan untuk membantu analisis citra medis. Dari seluruh materi yang telah saya bahas, rekayasa komputasional menjadi fondasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan kompleks mulai pemodelan dan simulasi. Algoritma grading menawarkan penyelesaian yang cepat melalui keputusan terbaik di langkah. Heuristik knapsack membantu menentukan pilihan yang paling menguntungkan ketika sumber daya terbatas. Algoritma Kruskal dan Dijkstra menyelesaikan persoalan jaringan baik untuk membangun jaringan dengan biaya minimum maupun jalur tercepat. Sedangkan particle swarm optimization menghadirkan pendekatan yang terinspirasi dari alam untuk menemukan solusi terbaik melalui kerjasama tim partikel. Dengan memahami seluruh materi ini, kita tidak hanya mempelajari algoritma, tetapi untuk mengetahui bagaimana algoritma tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata, mulai navigasi, industri, kesehatan, transportasi, hingga keterampilan. Sebagai mahasiswa informatika, pemahaman terhadap algoritma ini menjadi bekal penting untuk mengembangkan teknologi yang lebih cerdas, efisien, dan bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.